Bab 95. Lara Jean benar-benar tertidur. Dia tidak dengan selimut. Dia tampak sangat menggoda berbohong seperti ini. Chuck Cannon menatapnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Lara sangat meremehkannya. Bagaimana dia bisa berfantasi tentang dia? Ini mungkin karena dia terlalu mabuk. Charlotte Yates merasa malu. Lara, tidakkah kamu tahu bahwa Chuck adalah baler? Bagaimana Anda bisa menyukai Chuck? Apakah Anda berpikir omong kosong? Charlotte bisa melakukan apa saja selain terus mengeringkan pakaian untuk Chuck. Chuck tidak menatap Lara lagi. Dia tidak yakin bahwa dia akan melakukan sesuatu jika dia terus menatapnya. 10 menit kemudian, pakaian Chuck sudah kering. Chuck pergi ke kamar mandi untuk mengenakan pakaiannya dan kemudian keluar. Tidur lebih awal. Aku akan kembali. Jangan beritahu Lara tentang apa yang terjadi hari ini. Dia masih berpikir untuk mengerjai Lara. Kenapa kamu tidak tinggal, kata Charlotte. Charlotte memintanya untuk tinggal. Kemudian, dia berjalan ke arah Chuck, menggigit bibirnya dan berkata, tidak masalah jika Lara ada di sini. Dia mabuk, dan dia tidur seperti kayu mati. Ayo, pelankan suara kita, atau aku bisa membantumu. Karena Charlotte sudah membawanya ke titik ini, Chuck mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin memberinya handjob seperti yang dilakukan Zelda Maine. Chuck robek. Sebenarnya, dia punya ide ketika dia sedang mandi sekarang, tetapi dia menahannya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Dia tidak merasakan apa-apa untuk Charlotte. Adalah salah untuk memintanya membantunya. Tidak perlu. Tidurlah lebih awal. Chuck membuka pintu dan keluar. Charlotte menghela nafas dan duduk di tempat tidur. Dia memandang Lara, lalu berkata, aduh. Apa aku seburuk itu? Memikirkan adegan mandi dengan Chuck di dalamnya, Charlotte tersipu dan punya ide. Dia berjalan mendekat dan menyenggol Lara. Setelah memastikan Lara tidur nyenyak, Charlotte mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi. Di pagi hari, Lara bangun dan mendapati dirinya berada di hotel. Dia terkejut dan segera membuka selimutnya. Ketika dia melihat bahwa dia telanjang, dia berteriak. Charlotte, yang berada di kamar mandi, terkejut dan berlari keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Laras ketakutan. Di mana pakaianku? Dan tanganku? Kenapa kakiku merah? Apa aku bohong? Saat Lara mengatakan ini, dia tidak bisa melanjutkan, dan air mata keluar dari matanya. Itu omong kosong. Aku tidur denganmu tadi malam. Siapa yang bisa menyakitimu? Kamu telanjang karena kamu mabuk tadi malam dan muntah di seluruh pakaianmu. Aku melepasnya untukmu. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Charlotte duduk. Tidak, aku lega bahwa itu kamu, sepupu. Aku ingat aku berada di bar, dan kemudian aku dipukuli oleh seorang wanita, dan kemudian... Lara menghela napas lega. Samar-samar dia ingat bahwa dia dibawa oleh seseorang. Siapa orang ini? Sepupu, apakah hanya ada kita berdua di kamar ini tadi malam? Aku ingat ada seorang pria di kamar itu. Siapa dia? Charlotte bingung. Membuang. Hanya itu yang bisa dikatakan Charlotte. Apa? Itu yang kalah? Lara melompat dari tempat tidur dengan kaget. Itu dia. Apakah dia memanfaatkannya tadi malam? Charlotte merasa tidak berdaya dan berpikir, dia bukan pecundang. Dia punya banyak uang. Apakah dia melakukan sesuatu padaku tadi malam? Apakah dia menyentuhku? Lara gugup dan marah di saat yang bersamaan. Tentu saja, ketika mereka berada di toko kemarin, dia sudah lama mengintipnya. Karena dia punya kesempatan tadi malam, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Pada saat ini, Lara ingin berlari keluar dan menampar Chuck 2 kali. Tidak. Anda bisa mandi dan kami akan check out. Charlotte mengemasi barang-barangnya. Laras tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia memiliki sosok yang baik. Chuck pasti telah melakukan sesuatu padanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jika bukan karena Chuck kemarin, dia tidak akan dipukuli oleh wanita paruh baya itu. Belum lagi dia telah dipukuli, tetapi bagaimana dia bisa memiliki niat buruk terhadapnya? Lara bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Dia perlu menemukan Chuck untuk menjernihkan suasana. Charlotte melihat melalui pikirannya dan segera menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia telah membantunya namun dia ingin memarahinya. Chuck pasti akan marah. Dia tidak ingin Chuck marah dan kehilangan kesempatan bersamanya. Tadi malam, jika bukan karena Lara, Chuck tidak akan ragu-ragu, dan dia bisa mengambil inisiatif untuk membuatnya tetap tinggal. Charlotte tidak bisa berkata-kata.
Dalam benaknya, dia berpikir, Lara, apakah kamu begitu marah pada Chuck? Tahukah kamu bahwa kamu berbicara omong kosong tadi malam dan kamu telah menyebutkan namanya? Saat Lara berbicara, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan keluar dengan marah. Charlotte mengikutinya dengan enggan. Charlotte bergegas pergi karena jika Lara bertindak terlalu jauh, dia pasti akan menghentikannya. Chuck keluar dari rumah. Ujian akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Chuck ingin menyelesaikan ujian dan memulai bisnisnya sesegera mungkin. Dia tidak ingin ibunya kecewa, dia juga tidak ingin Yvette Jordan kecewa. Namun, tidak ada kelas di pagi hari. Chuck ingin pergi ke alun-alun dulu dan memberi Yolanda Lane sebagian dari uang yang diberikan ibunya kemarin. Chuck menunggu lift dan melihat ke pintu Zelda Maine. Dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan menyapa. Zelda ingin membantunya meredakan hasrat seksualnya di alun-alun tadi malam. Bahkan, jika Yvette tidak muncul saat itu, Zelda mungkin sudah membantu Chuck dengan handjob di dalam mobil. Tentu saja, pada saat ini, Chuck tidak memikirkan apapun. Saat itu masih pagi. Dia berjalan ke pintu Zelda tapi ragu-ragu. Dia telah memutuskan untuk pergi ketika pintu Zelda tiba-tiba terbuka. Zelda tercengang. Keduanya saling berpandangan. Zelda terdiam. Dia mengulurkan tangan dan menarik Chuck ke dalam rumah. Chuck bingung tetapi mengikutinya masuk. Apakah kamu menginginkannya? Zelda bertanya. Chuck tercengang. Sebelum dia bisa berbicara, Zelda melanjutkan, Yvette mungkin tidak melakukan apapun padamu. Aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Chuck duduk. 2 menit kemudian, Zelda pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya. Chuck benar-benar malu. Apakah dia klimaks terlalu cepat? Itu seperti terakhir kali. Chuck tidak tahu harus berkata apa dan merasa sedikit malu. Dia berdiri dan berkata, Saudari Zelda, aku memberitahumu tentang kemarin. Jangan merasa tertekan. Bukan apa-apa, kata Zelda. Dia kecewa tadi malam. Yvette hanya menelepon Chuck sekali, dan dia pergi dengan mobilnya. Zelda siap membantu Chuck meredakan hasrat seksualnya. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan seorang wanita untuk mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini? Tapi, Chuck masih pergi. Nah, Sister Zelda, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Chuck merasa malu. Silakan, Zelda berjalan mendekat. Dia berpikir, apakah dia masih menginginkannya? Mungkin, bagaimanapun, dia masih sangat muda. Chuck berbisik ke telinga Zelda. Zelda menganggap pertanyaannya lucu. Zelda sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman dalam aspek ini. Ketika dia di perguruan tinggi, dia punya pacar yang dia juga memberikan handjob. Setelah lulus kuliah, dia punya pacar lagi. Dia telah melakukan segalanya dengannya. Dia merasa bahwa Chuck cepat, tetapi tidak apa-apa. Zelda berpikir sejenak dan berkata, ini sedikit cepat. Chuck ingin menemukan lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Itu benar. Dia telah menonton film porno sebelumnya, tapi dia menghela nafas. Ini tidak bisa. Jika dia bersama Yvette, Chuck akan semakin malu mengetahui hal ini. Sepertinya dia harus berolahraga. Dia benar-benar harus tegar di gym dengan lebih banyak latihan. Jangan dibawa ke hati. Tidak baik kamu merasa tertekan dengan hal semacam ini, kata Zelda. Dia menemukan Chuck sedikit lucu dan itu mencerahkan suasana hatinya. Chuck merasa malu dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Zelda berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Oke, kata Chuck. Apakah kamu ingin datang ke tempatku malam ini? Zelda bertanya. Chuck berpikir sejenak. Itu tergantung, tetapi keterampilan Zelda tidak dapat dijelaskan. Kalau mau, katakan saja, kata Zelda. Chuck tidak tahu harus berkata apa. Apa dia selingkuh lagi? Maafkan aku Zelda. Chuck merasa bersalah. Mereka keluar dan naik lift ke lantai bawah. Zelda pergi ke restorannya sementara Chuck mengemudi langsung ke alun-alun. Begitu dia keluar dari mobil, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu dari Lara. Mengapa wanita ini memanggilnya? Untuk berterima kasih padanya? Suara marah Lara datang dari seberang telepon ketika dia menjawab telepon. Dia bertanya tentang keberadaan Chuck. Chuck mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu marah? Di mana aku bukan urusanmu? Bab 96. Chuck Cannon memarahi Lara Jean dan menutup telepon. Kemudian, dia berjalan menuju kantor Yolanda. Di sisi lain, Lara marah.
Dia segera menelepon lagi, tetapi Chuck tidak mengangkatnya. Lara menelepon beberapa kali lagi tetapi dia masih tidak mengangkat teleponnya. Dia diliputi kemarahan dan hampir menghancurkan ponselnya. Bajingan, dia pasti merasa bersalah, itu sebabnya dia tidak menjawab teleponku. Dia pasti menyentuhku tadi malam. Lara sangat marah. Lara, lupakan saja. Chuck tidak menyentuhmu sama sekali. Aku ada di sana sepanjang waktu. Apa menurutmu aku akan membohongimu? Charlotte Yates menghela nafas. Dia tidak bisa membujuk Lara sama sekali, ini membuatnya pusing. Sepupu, jangan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Jangan bilang kamu menyukainya. Kamu hanya bertemu dengannya beberapa kali kan? Laras cemas. Dia benar-benar merasa ada yang salah dengan sepupunya Charlotte. Mengapa terus membela Chuck? Itu tidak masuk akal. Jangan terlalu banyak berpikir. Charlotte menggelengkan kepalanya merasa sedikit bersalah. Dia sama bingungnya. Apakah dia benar-benar menyukai Chuck? Sepertinya dia hanya memiliki sedikit perasaan untuknya. Hanya sedikit. Maka mungkin karena dia kaya. Lara menatap Charlotte dan tiba-tiba memikirkan masalah serius. Sepupu, katakan yang sebenarnya, apakah Chuck melakukan sesuatu padamu tadi malam? Apakah dia memaksamu untuk tidur dengannya? Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa Charlotte membantunya? Mungkinkah ketika dia mabuk dan tidak sadar tadi malam, mereka berhubungan seks bersama? Itu akan menjijikkan. Jangan bicara omong kosong, oke? Charlotte menghela nafas. Akan lebih baik jika dia benar-benar tidur dengannya tadi malam. Tapi tidak, dia menyenangkan dirinya sendiri tadi malam. Betulkah? Lara curiga. Tidak. Itu yang terbaik. Chuck, pecundang itu benar-benar tidak pantas untukmu. Sepupu, jangan merendahkan dirimu. Kamu tidak bisa membiarkan pecundang itu memanfaatkanmu. Lara memperingatkan. Ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa Chuck mungkin telah melakukan sesuatu pada sepupunya tadi malam, dia langsung diliputi kemarahan. Charlotte tersenyum pahit. Jangan meremehkan Chu. Aku memandang rendah dia. Dia tidak membutuhkan itu. Dia hanya pria tampan, tanpa keahlian apapun, dan hanya tahu bagaimana berhubungan dengan wanita, kata Lara dengan nada meremehkan. Jika bukan karena Zelda Maine kemarin, apakah dia akan dipukuli? Bagaimana jika dia berhubungan denganmu, atau kamu berhubungan dengannya suatu hari nanti? Tanya Charlotte. Laras menyeringai. Aku akan berhubungan dengannya. Lelucon yang luar biasa. Untuk orang seperti dia, bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku bahkan tidak akan melihatnya. Bagaimana aku bisa berhubungan dengannya? Kuncinya adalah kamu sekarang berada di. Charlotte menghela nafas, dan kuncinya adalah kamu mencoba untuk berhubungan dengannya sekarang. Kunci apa? Laras mengerutkan kening. Tidak. Charlotte menggelengkan kepalanya. Aku harus menemukannya dan bertanya padanya. Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. Ngomong-ngomong, dia pasti ada di alun-alun. Karena dia ada di sana kemarin, dia pasti ada di sana untuk mengejar Yolanda. Kalau tidak, kenapa dia pergi ke sana sesekali? Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Bahkan aku menang, jangan lihat dia, apalagi Yolanda, primadona kampus. Dia melamun. Sepupu, ayo pergi ke alun-alun. Chuck pasti ada di sana. Charlotte tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia pergi ke alun-alun terakhir kali, dia telah menandatangani kontrak dengan Yolanda. Yolanda memang sangat cantik. Chuck mungkin sangat menyukainya. Chuck Kenan masuk ke kantor Yolanda Lane. Yolanda mengenakan gaun dan dia membiarkan rambutnya yang panjang terurai hari ini. Dia tampak cantik menyegarkan. Dia memiliki bakat dan wajah yang cantik. Chuck yakin dia akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Chuck berjalan mendekat. Yolanda begitu asyik bekerja sehingga dia tidak melihat Chuck datang. Matanya tertuju pada dokumen di atas meja. Chuck terbatuk dan Yolanda tersadar. Dia mendongak dan melihat Chuck. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu di sini?" "Ya." "Ada ide baru-baru ini?" Chuck duduk. Yolanda menyerahkan satu set dokumen yang berisi diskusi yang Yolanda terlibat secara pribadi selama beberapa hari terakhir. Dia berencana untuk melakukan beberapa kegiatan di alun-alun dalam waktu beberapa hari setelah fasilitas di alun-alun selesai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas alun-alun. Dia telah menemukan sesuatu yang istimewa untuk menggairahkan kegiatan tersebut. Chuck melihat rencana itu dan berpikir itu ide yang bagus. Dia berkata, "Oke, lakukan apa yang kamu katakan." "Oke. Omong-omong, saya punya bagian depan toko yang Anda minta saya perhatikan. Ada toko di lantai 5 yang ingin pindah. Lokasinya tidak terlalu ideal, tapi sangat besar.
Biaya transfer mungkin sekitar 300.000 hingga 400.000 dolar, kata Yolanda. 400.000? Itu tidak mahal untuk Zelda. Lokasi buruk? Itu tidak akan menjadi masalah untuk restoran dengan reputasi bagus seperti restoran Zelda. Anggur yang baik tidak perlu semak. Chuck segera menelepon Zelda dan memberitahunya tentang berita ini. Suara Zelda sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa dia akan menemukan waktu untuk datang dan memeriksanya. Kemudian dia menambahkan, kalau begitu, aku akan membalasmu malam ini. Bagaimana menurutmu? Dia berbicara dengan lembut seolah-olah dia sengaja merendahkan suaranya. Chuck ingin. Setelah Zelda membantunya 2 kali, dia mulai menikmati perasaan itu. Malam ini, Chuck akan pergi mencari Zelda ketika dia punya waktu. Tapi Chuck berpikir jika Yvette Jordan juga memberinya handjob suatu hari nanti, apakah perasaan itu akan sama dengan Zelda? Seharusnya berbeda. Lagi pula, sejauh menyangkut Chuck, Yvette masih segar. Dia tidak memiliki pengalaman dalam aspek itu. Chuck tahu ini dengan sangat baik. Ya, jawab Chuck. Kalau begitu aku akan membantumu. Suara di telepon masih sangat rendah. Bisakah kamu menggunakan? Kau, Zelda merasa malu. Dia mengerti apa yang dimaksud Chuck, tetapi menggunakan tangannya sudah menjadi batas terakhirnya pada tahap ini. Dia ragu-ragu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena, bagaimana dia mengatakannya, dia takut dia akan jatuh cinta padanya secara bertahap. Karena itu, menggunakan tangannya adalah cara terbaik. Sister Zelda. Chuck memanggil namanya. Aku tidak mau. Baiklah. Oke, datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan menunggumu. Ketuk saja pintunya. Oke. Setelah menutup telepon, Chuck senang tetapi juga berkonflik. Dia menemukan bahwa dia secara bertahap tumbuh menyukai perasaan ini. Perasaan memiliki seorang wanita benar-benar berbeda. Apakah dia akan terus menipu Yvette? Chuck merasa kasihan pada Yvette, tetapi jika Yvette dapat membantunya, maka dia tidak perlu keluar dan main-main. Namun, Chuck tidak tahu kapan dia akan bisa mencapai tahap di mana Yvette akan membantunya. Dia menghela nafas dan meletakkan teleponnya. Apakah tidak apa-apa? Tanya Yolanda. Dia bilang dia akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kamu bisa memberitahu bos toko itu nanti. Kata Chuck. Dia cukup yakin bahwa itu akan baik-baik saja. Oke. Yolanda baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Lara Jean masuk dengan wajah marah. Chuck mengerutkan kening. Chuck, katakan padaku. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menjijikkan padaku ketika kamu mendapatkan kamar untuk kami tadi malam? Lara menatap Chuck. Jika Charlotte tidak datang bersamanya, Lara mungkin akan bergegas masuk dan menampar Chuck. Yolanda terkejut. Apakah ini berarti Chuck dan Lara pergi mencari kamar semalam? Dia menatap Lara dengan aneh, lalu menatap Chuck. Apakah kamu sudah gila? Chuck kesal. Jika saya tidak ada di sana tadi malam, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang akan melanggar Anda? Ada apa denganku? Chuck, brengsek. Apakah kamu takut mengakui apa yang kamu lakukan? Kamu seperti katak yang mencoba memakan angsa. Beraninya kamu mencoba memukul Yolanda? Apakah kamu pikir kamu dari orang kaya? Keluarga? Lihat dirimu, pecundang seperti itu, namun kamu benar-benar di sini untuk mengadili Yolanda. Betapa tidak tahu malu, Lara berseru. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Lara, berhenti bicara, Charlotte Yates menghela napas. Chuck kesal. Dia tidak tahan dituduh tanpa alasan. Bagaimana dia bisa memukul Yolanda? Dia adalah bosnya. Memalukan aku? Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kata Chuck dengan dingin. Aku? Apa yang kulakukan? Katakan padaku. Laras marah. Dia berkata dengan mengejek, apa yang saya lakukan jauh lebih baik daripada Anda hidup dari seorang wanita. Jika bukan karena Zelda, Anda bahkan tidak mampu membeli makanan. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk memukul Yolanda? Chuck ingin mengeluarkan ponselnya dan membiarkan sepupunya melihat foto telanjangnya dengan baik. Dia ingin melihat apakah Lara masih memiliki wajah untuk menyombongkan diri. Namun, ketika Chuck memasukkan tangannya ke dalam saku, Yolanda berjalan mendekat sambil tersenyum dan dengan lembut memegang pergelangan tangan Chuck. Lara, kamu salah. Bukan Chuck yang mengejarku. Aku yang menabraknya. Chuck tercengang. Yolanda membantunya. Charlotte kecewa mendengarnya. Mata Lara melebar tak percaya. Yolanda, apa yang kamu katakan? Kamu mengejarnya. Kamu adalah primadona kampus. Apakah kamu buta? Apakah kamu gila?
Jen dah. Ya Allah, ada aja sudah kenapa? Ditanya lu mendang mesinnya tuh, mendang apa? Udah selesai. Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Lewat, ya. Lagi. Main apa lagi? Eh, Nah, itu tuh kalau nggak ada